Yang perkenalkan, nama saya Suci Bitun dari Fakultas Keperawatan Universitas Kabupaten Manado. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi isu dan tren keperawatan menjelang ajal. Keperawatan menjelang ajal merupakan pendekatan holistik untuk meningkatkan kualitas hidup pasien terminal dan keluarganya melalui manajemen nyeri, dukungan emosional dan spiritual. Tujuan utama dari keperawatan menjelang ajal atau paliatif adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit mengancam jiwa melalui pendekatan holistik yang mencegah serta meredakan penderita fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini tidak mempercepat atau memperhambat kematian, melainkan memaksimalkan kenyamanan hingga akhir hayat sambil memberdayakan keluarga di Indonesia. Tujuannya selaras dengan regulasi Kemenkes dan JNKN untuk akses layanan primer dan puskesmas. Selanjutnya tren. Yang pertama, integrasi palliative care dalam sistem kesehatan. Palliative care kini melalui integrasi dalam sebuah jenjang pelayanan baik di rumah sakit, puskesmas maupun perawatan di rumah sakit. Pendekatan ini tidak hanya untuk pasien kanker, tetapi juga penyakit kronis seperti gagal jantung, gagal ginjal, stroke, dan demensia. Yang kedua, peningkatan peran perawat. Perawat bertindak sebagai pembimbing spiritual, komunikator, fasilitator, dan dukungan emosional bagi pasien dan keluarga, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, dukungan keluarga dan perawatan pasca kematian. Fokus meluas untuk mendukung keluarga selama masa sakit dan setelah kematian, termasuk dukungan konseling untuk duka cita. Yang keempat, pengembangan telemedicine. Penggunaan telemedicine untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di lingkungan masyarakat dan di lingkungan rumah, termasuk perawatan pasien menjelang ajal. Dan yang terakhir, pendekatan holistik dan spiritualitas. Perawatan tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga aspek emosional, spiritual, dan sosial. Banyak rumah sakit kini melibatkan rohaniawan dan konselor spiritual dalam tim perawatan paliatif. Selanjutnya, isu etika moral. Perawatan sering menghadapi dilema antara mempertahankan hidup pasien dengan intervensi agresif atau menghormati keputusan pasien untuk tidak melanjutkan terapi. Isu DNR dan penolakan perawatan juga sering menjadi perdebatan etis. Yang kedua, tantangan komunikasi dan etika. Komunikasi yang efektif terutama dengan keluarga yang seringkali memiliki pandangan berbeda tentang perawatan di akhir hayat. Yang ketiga, beban emosional dan kelelahan perawat. Merawat pasien yang meninggal berulang kali dapat menyebabkan burnout dan compassion. Diperlukan dukungan psikologis dan program konseling bagi tenaga perawat. Yang keempat, keterbatasan fasilitas dan kebijakan. Tidak semua rumah sakit di Indonesia memiliki unit paliatif care. Selain itu, belum semua kebijakan kesehatan mendukung perawat akhir hayat sebagai bagian dari pelayanan wajib. Yang kelima, kendala komunikasi. Bagi banyak keluarga yang tidak siap menerima kenyataan bahwa pasien sedang berada dalam fase terminal, perawat harus memiliki kemampuan komunikasi, empatik, terbuka, dan menghormati budaya serta nilai-nilai pasien. Dan yang terakhir, kurangnya pelatihan dan kompetensi. Banyak perawat belum memiliki pelatihan khusus dalam palliative care sehingga sering kesulitan mengatasi nyeri, memberikan dukungan spiritual, atau berkomunikasi dengan keluarga pasien yang sedang berduka.